Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Bertemu dengan saya, Saleh, seorang praktisi hukum ya. Saya seorang lawyer investasi dan sekaligus investor dan trader ya, khususnya investasi di saham-saham syariah yang tercatat di Efek Indonesia. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Kami membuat video ini dan channel ini untuk memberikan edukasi tentang investasi saham syariah. Silahkan bisa subscribe, like, and share channel ini untuk memperluas ya pemahaman dan edukasi di bidang investasi di saham syariah ya, terutama. Baik, saya ingin sharing kepada teman-teman dan sobat semuanya ya terkait menariknya investasi di saham syariah. Ya, kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Ya. Jadi dari pengalaman selama ini terbukti bahwa memang saham itu adalah salah satu instrumen investasi yang tercepat dan terbaik ya untuk melipat gandakan dan meningkatkan aset likuid Anda. Di mana salah satu buktinya ya selama mungkin 2-3 bulan terakhir ya sampai 6 bulan terakhir kami bisa mendapatkan return atau gain ya antara puluhan persen sampai dengan ratusan persen ya. Sebagai contoh Kimia Farma ya. Kimia Farma yang kami beli di kisaran bulan Agustus ya 2020 ya waktu COVID sedang merebak ya. Itu kami beli di harga 1.295, kami jual di 3.310 ya. Artinya masih atau mendapatkan keuntungan kurang lebih 155% ya. Jadi lumayan tinggi ya. Kemudian ada saham yang lain, ada PNBS ya, ada SAMI ya. Ada PNBS di Panin Bank Syariah, kami mendapatkan keuntungan 53% ya. Dan yang lainnya BRIS ya 32% dan masih banyak peluang-peluang lain yang ada di saham syariah ini yang cukup besar ya keuntungannya kalau kita bisa investasi di momen yang tepat ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ingin mendapatkan konsultasi dan bagaimana cara investasi di saham syariah, ya, silahkan bisa WA kami. Kami dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dengan target return ya ini artinya target ya, artinya mudah-mudahan tercapai ya, artinya kita range antara 24% sampai 30% dalam setahun. Ya. Tentunya tergantung juga dengan kondisi market ya, bursa saham dan ekonomi dan sebagainya ya. Yaitu yang bisa kita peroleh dari return di saham ya. Atau dalam kondisi tertentu bisa lebih ya, seperti kasus tadi ya, ada banyak saham-saham yang returnnya bisa puluhan persen ya, sampai ratusan persen dalam mungkin 3-6 bulan ya. Jadi cukup menarik ya, investasi di saham. Kemudian saya seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum ya, barangkali Bapak Ibu dan teman-teman yang terkait dengan investasi saham ingin mendapatkan bantuan hukum ya terkait dengan investasi saham ya, bisa menghubungi kami, bisa kami bantu ya untuk terkait dengan bantuan hukum di bidang investasi. Jadi yang membedakan saya ya dengan mungkin YouTuber lain di bidang saham, saya seorang investor dan sekaligus seorang lawyer ya, seorang praktisi hukum. Jadi memahami beberapa aspek hukum terkait dengan
hukum investasi, ya, khususnya di saham. Ya, ini salah satu contoh perkara hukum yang saya tangani sebagai saksi ahli, ya. Sidang kasus Jiwasraya yang cukup menggemparkan, ya, dengan potensi kerugian 16 triliun, ya. Artinya di situ saya diminta oleh salah satu kuasa hukum, ya, untuk sebagai saksi ahli terkait dengan investasi saham, ya. Jadi ini dokumentasi yang diliput oleh TVRI, ya. Saya juga seorang penulis buku, ya. Sebelumnya berkarir di Bursa Efek, ya. Dari pengalaman berkarir di Bursa Efek tersebut kami tuangkan dalam sebuah buku, ya, buku aksi korporasi yang diterbitkan oleh Salim Mampat, ya. Jadi ini sharing saya terkait dengan pengalaman bagaimana terkait dengan corporate action, ya, atau aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten, ya. Ya, dalam video-video yang kami bagikan, ya, kami sering membahas tentang berbagai peluang investasi di satu saham, ya. Tapi yang perlu diingat bahwa semua harus tetap disclaimer on, ya. Artinya semua keputusan investasi merupakan tanggung jawab dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ya. Dalam membeli saham yang kami rekomendasikan tetap berpegang pada prinsip investasi, yaitu pertama tetapkan tujuan investasi Anda, ya, dalam rangka apa, untuk tabungan, untuk pensiun, ya, ada berbagai macam tujuan investasi yang Anda tetapkan, ya. Kemudian horizonnya medium sampai long term, ya. Jadi saham ini memang resikonya cukup besar juga, tapi potensi returnnya juga cukup besar, ya. Dan juga tentunya tergantung dengan horizonnya, ya. Karakteristik saham adalah sebenarnya horizonnya jangka panjang, mungkin bisa 3-5 tahun, bahkan 10 tahun, ya. Jadi sebenarnya horizon yang perlu kita tetapkan sebagai horizon term kita, ya, itu menengah sampai panjang. Namun jika memang sudah mencapai target return yang sudah Anda terima, ya mungkin Anda bisa mungkin jual dalam 3-6 bulan, ya. Artinya sesuai dengan perkembangan harga dan perkembangan daripada kinerja saham tersebut, ya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah sebar portfolio pada saham-saham yang berkinerja bagus, ya. Jadi melalui video ini, channel ini, teman-teman bisa mengikuti saham-saham apa saja yang kira-kira menarik untuk kita koleksi, ya. Kemudian atur cash flow Anda, ya. Tentunya perlu manajemen kas, ya, supaya mungkin tidak mengganggu kebutuhan dan kebutuhan daripada cash Anda, ya. Dan bagaimana kapan saat menjual, kapan saat membeli itu perlu diatur secara terstruktur dan terencana. Ya, silakan subscribe, like, and share channel ini untuk terus membantu masyarakat memberikan edukasi terkait dengan pentingnya saham syariahnya, menariknya investasi di saham syariah. Demikian sobat saham syariah, ya. Video pembuka yang bisa kami berikan, ya, silakan bisa mengikuti ulasan berikut ini. Ya, baik, pada video ini akan kami ulas, ya. Biasanya saham top gainer, tapi untuk saat ini top loser, ya. Top loser, ARB, Antam, ya. Antam hari ini tanggal 18 Januari turun cukup dalam, ya, ARB ke 2910, ya. Di mana asing 2 hari ini walaupun turun tetap baik, ya, 10 miliar hari ini, kemarin 29 miliar. Ya, ada apa dengan Antam yang saham 1 juta umat ini sebenarnya, yang sudah naiknya cukup lumayan, tapi hari ini 2 hari turun. Hari ini dengan transaksi 159.000 kali
dengan volume 9,3 juta lot dan nilai 2,7 triliun ya. Ya, kalau kita lihat sebenarnya Antam sudah pernah mencapai harga tertinggi di kisaran 3.440 ya. Kemudian hari ini turun 2 hari, kemarin 1,8%, hari ini 6,7% ya. ARB dan cukup banyak yang menjual ya. Ada 1 juta lot yang belum laku hari ini. Dengan volume 9,3 ya. Jadi cukup cukup besar juga yang melakukan penjualan ya. Coba kita lihat ada apa dengan Antam. Antam memang salah satunya masalah kasus hukum, lagi-lagi kasus hukum ya. Ini menarik kita bahas ya. Ya, jadi pada beberapa media yang kita lihat ya, ini saya ambil dari CNBC Indonesia, Antam versus Budi Said, begini kronologi gugatan 1,1 ton emas ya. Saya bacakan sedikit. Perusahaan BUMN produsen emas dan nikel ya, aneka tambang digugat oleh pengusaha Surabaya ya. Budi Said di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Anak usaha Main ID ini dituntut membayar kerugian 817 miliar. Nah, ini yang menjadikan langsung Antam rontok ya hari ini ya. Atau setara dengan 1,1 ton emas ya. 800 miliar. Padahal labanya Antam juga sekitar 800 miliar ya. Pantesan langsung rontok ya. Ya, berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara SIPP di Pengadilan Surabaya, gugatan dengan nomor perkara nomor sekian ya 158 PDT tahun 2020 ya. Diajukan 7 Februari 2020. Sebenarnya udah cukup lama ya. Hampir setahun. Pembacaan putusan dilakukan tanggal 13 Januari. Sidang pertama kasus ini dinyatakan dilakukan lama, yaitu Rabu 4 Maret. Sudah lama ya. Bagaimana awal mula kasus ini? Perkara ini adalah pertama kali didaftarkan oleh penggugat 7 Februari ya. Sebelumnya sudah digelar mediasi oleh Eko Agus Siswanto, tapi tidak berhasil ya. Senior Vice President Corporate Secretary Antam Kunto Hindra Pawoko dalam emailnya kepada CNBC Indonesia menceritakan soal gugatan ini dan langkah yang akan diambil Antam ya. Dalam tuntutannya di PN Surabaya, Budi Said meminta Antam memberikan tambahan logam mulia dengan mengacu pada harga diskon yang dijanjikan oleh pihak yang tidak berwenang ya. Antam menegaskan tidak pernah menerapkan harga diskon dan hanya bertransaksi dengan harga yang dikeluarkan secara resmi oleh perusahaan. Nah, ini bantahan Antam ya. Antam menganggap gugatan ini tidak masuk akal dan tidak berdasar. Oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini juga telah dijatuhi hukuman pidana ya. Kata Kunto, Senin 18 Januari 2021. Dia mengatakan dalam menjalankan bisnis logam mulia, Antam selalu mengutamakan keamanan dan kepercayaan pelanggan dengan memastikan setiap transaksi sudah dilakukan sesuai dengan prosedur penyerahan barang dan harga resmi yang ditetapkan perusahaan. Ya, artinya sebenarnya ini gimana masalahnya ya? Kok ada satu penjualan emas, tapi kata si Korseknya tadi ya, Corporate Secretary ini di luar prosedur yang resmi ya, prosedur harga resmi dari perusahaan. Nah, ini yang berarti ada yang bermain kan, ada yang bermain ya. Antam juga selalu menjual logam mulia dengan harga resmi seperti dicantum dalam situs www.logammulia.com yang diperbarui secara rutin ya. Selain itu, dalam menjalankan bisnis logam mulia, kami melakukan sistem direct selling atau transaksi langsung kepada pelanggan
atau kuasa pelanggan dan tidak pernah melalui pihak lain ya. Kami memastikan operasional logam mulia perusahaan berjalan seperti biasa dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan adaptasi kebiasaan baru serta selalu memberikan layanan terbaik bagi pelanggan ya, baik online maupun melalui jaringan butik emas logam mulia ya, BELM ya, yang tersebar di 11 kota besar di Indonesia. Perusahaan merasa dirugikan dengan kasus yang dilakukan segelintir oknum terhadap butik Surabaya dan telah mengajukan gugatan kepada Budi Said atas pencemaran nama baik serta menuntut ganti rugi, ya, kata Kunto. Ya. Sebagai informasi, selain Antam, pihak yang digugat adalah Budi Said, yang digugat oleh Budi Said adalah Endang Muro dan sebagainya. Ini ada beberapa personel BELM Surabaya ya. Nah ini, jadi di sini pada dasarnya PN Surabaya sudah mengabulkan gugatan sebagian dari Budi Said ya kepada Antam dengan menghukum Antam membayar ganti rugi 817 miliar ya. Namun di sini ada hal yang perlu kita ketahui juga ya, ternyata sebenarnya ada kasus, ini ada kasus pidananya ya. Sebelumnya Majelis Hakim PN Surabaya seperti diberitakan media Surabaya Rek menjatuhkan pidana penjara 3 tahun 10 bulan kepada Eksi Anggraini, terdakwa penipuan jual beli emas patangan Antam yang merugikan Budi Said 500 miliar ya. Jadi sebenarnya ini sudah ada pidana yang terkait dengan Eksi Anggraini ya. Namun di perdatanya di PN Surabaya juga mengabulkan gugatan Budi Said ya. Dalam kasus ini, Eksi dianggap sebagai otak jual beli emas itu dinyatakan Majelis Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan ya. Nah ini yang menarik ya dikaji ya dari sisi hukum sebenarnya. Dan di sini Antam menyatakan bahwa dia juga Antam akan melakukan banding ya, ada di berita di lain di tempat di lain media bahwa Antam ya tidak menyerah begitu saja ya kan, dihukum untuk membayar ganti rugi 817 miliar ya, padahal Antam kita lihat labanya hanya sekitar 800 miliar, coba lihat ya. Antam di sini bisa kelihatan ya. Antam labanya sampai dengan September 2020 itu labanya 800 miliar. Maksudnya suruh labanya setahun 9 bulan untuk bayar ganti rugi saja. Ini yang mungkin artinya sebenarnya perlu dikaji lebih jauh ya. Tentunya tidak semudah itu juga Antam menyerah ya. Artinya banding, kasasi ya, sampai PK ya, sampai peninjauan kembali. Artinya ini belum final dan masih ada proses yang panjang untuk Antam bisa menyerah untuk membayar ganti rugi 817 miliar ya. Ini tentunya ada dua kemungkinan ya. Jadi dari rontoknya hari ini saham Antam 6% dan kemarin 1,8%, jadi totalnya sudah sekitar berapa ini, 8% ya, penurunan Antam dari 3.400-an ke 2.910 ya. Jadi sebenarnya ada dua kemungkinan ya. Yang pertama memang investor profit taking ya, karena Antam sudah cukup tinggi ya. Namun ini berkebalikan dengan semangat mobil listrik ya, baterai listrik, main ID ya, Tesla yang mau ke sini, Elon Musk dan sebagainya. Jadi aneh nih ya, ada sesuatu hal yang aneh. Tapi di sisi lain mungkin tadi ya, bahwa si investor yang beli di bawah ya,
investor yang beli di ya sekitar 1.000-an ini kan sudah naik hampir 3 kali lipat ya ke 4.000-an ya apa ke 3.000-an. Artinya sudah untung berlipat-lipat untuk investor yang sudah membeli Antam di harga bawah. Jadi ketika ada kasus dia profit taking ya, sehingga Antam turun hari ini ya, dan memang kelihatan ini ada mau mengarah ke bawah dead cross ya, walaupun belum dead cross tapi sudah mulai mengarah ke bawah untuk MACD-nya ya. Kemudian untuk weekly masih naik ke atas sebenarnya ya, masih potensi uptrend. Monthly juga masih potensi uptrend, sehingga ya sebenarnya kalau kita melihat ya ini hari ini penurunan ini menurut saya sih aksi profit taking yang memanfaatkan momentum kasus hukum ini ya. Artinya mungkin kalau besok Selasa masih turun ya barangkali bisa buy on weakness ya. Artinya membeli Antam ya. Karena secara secara weekly maupun monthly Antam masih potensi tumbuh kan ya. Ya, artinya Antam masih punya potensi untuk tumbuh ke atas ya atau uptrend, namun karena ada kasus hukum ini akibatnya Antam dijual oleh para investor ya, sehingga turun cukup dalam. Jadi karena ada untuk kasus hukumnya sendiri kan masih gebanding ya, kasasi, PK masih panjang prosesnya, mungkin bisa 4-5 tahun ya. Artinya tidak semudah itu untuk Antam menyerah untuk membayar ganti rugi ya. Artinya tentu sebagai BUMN dia harus mempertanggungjawabkan apakah memang seperti itu ininya ya perkaranya ya. Sehingga ini patut ya perlu dikaji lebih lanjut lah kalau investor mau jual-jual ini gara-gara kasus ini aja ya. Karena potensi potensi bisnisnya Antam ke depan masih cukup baik dengan adanya pembangunan mobil listrik, baterai listrik dan sebagainya. Jadi saya kira ini kita lihat besok ya hari Selasa 19 Januari 2021. Kita lihat secara teknikal supportnya hari ini sudah mengarah ke bawah ya. Jadi support pertama adalah di 2.700-an ya. 2.730 sampai 2.750. Support kedua di 2.200 ya, 2.300 ya. Artinya apakah ini bisa tertembus? Kalau ini memang tembus ya berarti ini sudah downtrend ya. Namun kalau besok support 2730 ya masih bisa bertahan ya, maka mungkin ini bisa berbalik arah untuk rebound kembali ya. Jadi untuk yang punya Antam ya ini perlu dipertimbangkan matang-matang ya, apakah mau profit taking atau mungkin hold saja ya atau average down ya, karena sebenarnya nih kasus hukumnya belum final, masih putusan tingkat PN ya, tingkat pertama, dan masih ada banding, kasasi, PK dan sebagainya. Jadi belum mengikat untuk Antam untuk bisa membayar ganti rugi tersebut ya. Jadi saya kira ini hanya profit taking dan ya mungkin menguji level berikutnya ya di 2.700-an. Apakah masih tertembus ya, support berikutnya di 2.200 sampai 2.300 ya. Untuk daily-nya ya, artinya ini sebenarnya saya melihat Antam masih prospek ya, cuma gara-gara kasus ini saja 2 hari ini turun terus ya. Demikian mudah-mudahan bisa jadikan pertimbangan ya untuk terkait investasi di Antam ini ya. Mungkin bisa bercermin dari kemarin ketika Pegas ya. Anehnya di satu sisi Pegas yang dihukum PK yang sudah final malah di sengketa pajak 3 triliun ya. Sempat turun namun hari ini naik lagi Pegas ya. Ya, apakah juga seperti itu nanti Antam juga akan balik lagi, artinya kalau isu masalah hukumnya sudah selesai, dia akan naik kembali ya. Coba kita lihat ya. Ya, jadi untuk Antam mungkin investor perlu mempertimbangkan ketika mau menjual, karena nih menurut saya sih kasus hukumnya masih jauh ya, masih
banding, kasasi, PK ya, tidak langsung harus membayar ganti rugi 800 miliar ya. Di satu sisi potensi bisnis yang lain artinya rencana pendirian mobil listrik ya, kemudian baterainya, kebutuhan nikel ya, kemudian emas kan masih prospektif. Nah, yang aneh ini adalah penjualan hari ini apakah gara-gara kasus hukum tadi atau tidak, atau memang sekedar profit taking karena kenaikannya sudah demikian tinggi ya. Demikian Sobat Saham Syariah, mudah-mudahan bisa jadikan pertimbangan ya. Yang penting tetap berpikir logik ya, berpikir rasional untuk terkait dengan investasi saham-saham yang berkinerja baik ya. Demikian, semoga bermanfaat. Salam profit dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.